dong. Tung dua telok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran lil na'imin wa rahmatullahi alamin. Wa barakatullahi ya ji minallahi tamannahu bil jannati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur yang sehat, diberikan kesehatan yang sangat mulia, dan diberikan iman yang sehingga sampai saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesehatan, iman dan takwa. Tidak lupa dari itu selawat beserta salam kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara sekalian rahimakumullah, ya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah mencurah limpahkan kesehatan kepada kita semua, dan semoga senantiasa Allah mencurah limpahkan rezeki kepada kita semua. Nah, para saudara sekalian, ada satu hal yang mungkin salah satu kunci kesuksesan bagi seorang anak, yang tidak hanya berdoa dan berusaha, dan tidak hanya untuk berikhtiar dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Ketika orang-orang yang memang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah bertakwa kepada Allah, mereka sudah ta'zim kepada guru, namun mereka tidak patuh kepada kedua orang tua, lantas bagaimana kesuksesan yang akan dicapai bagi seorang mukmin? Fa iyyahumullahu ta'ala rahimahullah wal ahtukum minallahi tasyadif. Bahwasanya sesungguhnya daripada mereka diberikan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, daripada orang-orang yang sungguh beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seorang mukmin itu diharuskannya untuk patuh kepada orang tua? Seburuk-buruknya orang tua, ada salah satu anak yang memang mungkin durhaka kepada orang tua, yang mungkin tidak suka kepada orang tua, yang mungkin dendam kepada orang tua, mempunyai rasa tidak suka kepada kedua orang tua. Nah, lalu bagaimana taat apa yang kita harus terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salat seperti apa yang kita lakukan ketika kita dengan kedua orang tua kita saja bermusuhan? Kita dengan kedua orang tua kita saja kita menganggap dendam, kita mempunyai rasa dengki. Bahwasanya Rasulullah bersabda, la tahjadul minallah tajirnaha malikul wasolati falyakul baf. Bahasanya ketika engkau melakukan banyak sekali amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau dihapus amalnya tersebut ketika engkau mendengar tangisan kedua orang tua. Bahwasanya kita sudah mengetahui para saudara sekalian, orang tua itu adalah, kalau kita bisa menyembah kedua orang tua, yang patut kita sembah selain dari Allah itu kepada kedua orang tua. Namun ketika kita taat kepada Allah, yang patut kita dahulukan itu adalah kepada kedua orang tua. Kamu sukses, kamu boleh mempunyai harta, kamu boleh mempunyai segala benda di dunia ini, tapi fahiyakul kubrahatilahu wal hazan. Bahasanya jangan sesekali kau sombong kepada kedua orang tuamu. Seketika kau butuh kedua orang tuamu, hidup pun kau butuh orang tuamu, mati pun kau butuh orang tuamu. Lalu bagaimana kita akan menganggap orang tua itu sebagai orang-orang yang tidak dipedulikan? Banyak orang-orang, seorang anak yang memang waktu mudanya mereka taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, namun karena pergaulannya mereka tidak pernah berbakti kepada orang tua. Yang disebut dengan berbakti tidak sekedar hanya mereka yang mempunyai uang mengasihi pada orang tua, tidak sekedar dengan mereka yang mereka terus menerus bersama orang tuanya, tidak itu. Tapi yang disebut dengan berbakti kepada Allah dijelaskan bahwa di dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman, jahru liyakumullahu takhadi innallaha wal nabiyukum basum minallaha. Bahwasanya ketika engkau memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dengan berbakti di dalam kitab suci Al-Quran adalah ya engkau segala sesuatunya itu mempertaruhkan demi keluarga. Kamu tidak apa-apa ketika orang tuamu itu benar, disalahkan orang lain, bela. Orang tuamu dibunuh, bela. Selagi itu benar. Orang tuamu difitnah, bela. Karena apa? Sisi dunia pun kamu punyai apapun di dunia ini, yang patut kita perjuangkan itu adalah orang tua. Percuma kita sukses, yang nyatanya kita tidak mendapatkan ridhonya kedua orang tua. Kamu mendapatkan ridho Allah, tapi kamu tidak akan mendapatkan ridho Allah kecuali kamu mendapatkan ridho kedua orang tua. Nah, lalu bagaimana kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap amal kita itu sudah cukup, menganggap perbaktian kita kepada kedua orang tua itu sudah cukup, merasa sudah puas kita untuk sudah cukup memberi kepada orang tua.
yang seperti apa? Nah, orang tua yang seperti apa yang patut kita hormati? Orang tua seperti apa yang patut kita hargai? Orang tua seperti apa yang patut kita muliakan? Tidak sekedar orang tua yang merawat dirinya, merawat anaknya dari anak kecil hingga dewasa, tapi kedua orang tua yang bisa bertanggung jawab segala sesuatu yang seorang anak itu lakukan. Maka semuanya yang dilakukan seorang anak itu tidak terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun, lepasnya tanggung jawab kedua orang tua itu tidak hanya sekedar dari engkau dari lahir sampai engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika engkau berbakti kepada orang tua, apa yang kamu minta kepada dunia, apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hayakul minallah dunya wa nikmatin fid dunya, kenikmatan dunia. Walhatu ilal kenikmati sholat, bahwa kau meminta kenikmatan sholat. Wa nikmatu wal akhabur minallahu dajuf, bahwa kau menikmati kenikmatan dunia. Ya seperti apa? Ketika engkau menantarkan kedua orang tua. Durhakanya, bahwasanya murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak itu bukan hanya mereka yang tidak sholat, bukan hanya mereka yang tidak bertakwa kepada Allah, tapi mereka yang melantarkan kedua orang tuanya di masa tuanya. Oleh karena itu banyak orang-orang yang kita anggap anaknya itu paling disayang, anaknya itu paling dimuliakan, paling dibedakan, namun ternyata anak itu yang dibuang, malahan mereka yang merawat kedua orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua, kita menganggap anak itu tidak harus dibedakan. Yang membedakan kita, membawa kita kepada amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang anak, dan amal jarih kita itu adalah seorang anak. Dan oleh sebab itu kita didikan kepada kedua orang tua kepada seorang anak itu tentu bahasanya Rasulullah mengatakan bahkriyu minallahu baqliyun wal muhammadin takhshidu minal ahdaqul bashir, bahwasanya didiklah kedua orang tuamu dan bawalah kedua orang tuamu itu pada surga firdaus, bawalah orang tuamu itu pada kenikmatan akhirat, tidak sekedar kenikmatan dunia yang kamu berikan kepada kedua orang tua. Oleh karena itu sekedar kita untuk memberitahu orang-orang tua yang sudah membawa kita kepada dunia, yang membawa kita sudah cukup jauh, yang membawa kita sudah menemani kita susah senang. Teman boleh hilang, pasangan boleh hilang, tetapi kedua orang tua itu adalah rumah bagi kita. Banyak orang membenci kita, tapi yang membenci kita itu adalah salah satu orang-orang yang tidak pernah menjadi rumah bagi kita. Tempat berpulangnya seorang anak itu tetap rumah, tetap kedua orang tua. Oleh karena itu kita tidak patut sebagai anak memendam rasa dendam kepada orang tua dan mempunyai rasa tidak suka kepada orang tua, karena seburuk-buruknya orang tua, mereka adalah tetap orang tua. Tidak ada bekas mantan orang tua. Nah, tidak ada bekas mantan orang tua, tidak ada bekas orang tua. Sampai mati pun, akhirat pun beliau adalah orang tua kita. Oleh sebab itulah semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan semoga kita menjadi anak-anak yang soleh, selalu berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga kita selalu dilancarkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipermudahkan segala urusan kita, dan semoga orang tua kita diberikan amal yang baik dan semoga diterima amal baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua menjadi orang tua yang mungkin bisa membawa seorang anak itu kepada surga firdaus, dan semoga kita tergolong orang-orang Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itulah saya akhiri, apabila ada tutur kata yang salah saya meminta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.